Jadi di sini sang istri mengangkatkan dulu kedua kakinya. Sekira si sang istri memungkinkan untuk diangkat ke atas, kemudian meletakkan setiap kaki di atas bahu suaminya, di mana sang suami sedikit membungkukkan kepada kedua lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, biidznillah, atas izin Allah. Kenapa? Karena rata-rata senang akan pembahasan yang berhubungan berkaitan dengan rumah tangga. Apalagi sekarang yang ingin dibahas oleh Teteh itu lebih spesifik. Akan apa ya? Akan posisi. Oh, Masya Allah. Jadi sekali lagi mohon untuk mendengarkan niatnya yang baik. Niatnya karena Allah, karena bertujuan ingin semakin mengharmoniskan di dalam rumah tangga kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sepertinya referensi yang akan Teteh bacakan kayaknya harus dikasih judul deh gitu ya. Judulnya apa Teteh? Gaya kura-kura. Bismillahirrahmanirrahim. Tasarrubul malali. Terkadang di dalam rumah tangga kita itu merasuki ada suatu kebosanan. Wajar gak Teteh? Wajar sekali ya. Kita yang sudah berumah tangga belasan tahun, apalagi puluhan tahun, wajar kalau misalkan ada rasa kebosanan. Dan mungkin aja rasa kebosanan itu datang ketika melakukan aktivitas ibadah pasangan suami istri tersebut. Kalau begitu Teteh, kita berbicara pandangan hukum fikih. Apakah boleh kita melakukan berbagai cara macam gaya? Itu sebetulnya dilarang nggak Teh di dalam fikih? Tidak. Sebetulnya di dalam fikih tidak ada pelarangan tidak ada pelarangan, maksudnya di dalam posisi apapun monggo silahkan. Di sini Teteh tidak berbicara akhlak, tetapi Teteh berbicara dari pandangan fikihnya. Selama posisi itu tidak memasuki kepada lubang belakang, ya. Sekali lagi, selama tidak memasuki kepada lubang belakang. Tetapi kalau mau posisi bagaimanapun, tujuannya sama ke posisi yang lubang depan, monggo silahkan di dalam pandangan fikih. Dan juga jangan memasuki lubang istrinya ketika istrinya berada di dalam keadaan haid ataupun menstruasi. Udah cuman gitu aja ya. Nah, maka di sini lil alaqatil hamimati baina zawjaini, sehingga ada rasa kebosanan pasangan suami istri ketika mau melakukan hubungan biologis ba'da mururi iddati sawatin minaz zawaj gitu ya, setelah melewati beberapa tahun pertikahan. Au qad yash'urul azwajul jadida bitikraril alaqatil jinsiyah, sehingga si pasangan suami istri tersebut, aduh mas ada rasa baru dong. Ini yang kata ini referensi kitab, yang disebabkan melaksanakan berulang-ulang gitu terus tidak ada variasinya. Wa adami wujudi jadidin fiha kulla marratin. Realitanya nggak ada kok perkara baru di setiap melakukan jima. Wadidunal Islam la yamna'u an nughabiru wad'al jima. Seperti itu. Udah deh Teh, boleh nggak ya ini referensi kitabnya agak dipercepat. Itu udah penasaran nih Teteh, ini gaya-gayanya seperti gimana gayanya? Maaf ya, ada sedikit referensi kitab yang Teteh dilewati. Nah baik, langsung aja deh ke poin intinya. Posisi apa itu Teteh? Posisi kura-kura tuh kayak gimana? Penasaran sekali ini. Baik, jadi ta'tamidu wad'iyatul qawqa'ah, di sini berpijak pada posisi kura-kura ala raf'iz zawjati saqaiha. Jadi, nah ini mulai didengarkan. Aduh, ini yang mengeditnya ini anak santri belum nikah ini.
Cengengesan nih di depan teteh, agak malu-malu ya, Masya Allah ya, jangan kemana pikirannya anakku. Jadi begini, jadi di sini sang istri mengangkatkan dulu kedua kakinya, li'a'la bihaitsu yumkinuha, sekira si sang istri memungkinkan untuk diangkat ke atas, wad'a kulli saqin ala aktafin zawjiha, kemudian meletakkan setiap kaki di atas bahu suaminya, bainaha yanhani az-zawju ala rukbataihi, di mana sang suami sedikit membungkukkan kepada kedua lututnya. Aduh, ini teteh pakai referensi kurang ngerti nih, sebentar. Wa yaqumu bil isnadi ala dhira'ihi, dan suami bersandar kepada kedua lengannya, fi muwajahati zaujatihi, saat itu sang suami sedang menghadap ke istrinya. Ya. Nah, litatima amiliyatul ilaji, agar terrealisasi dengan baik proses masuk milik sang suami kepada milik sang istrinya. Tetapi di sini katanya perlu waspada ya. Kalau yang terlalu mendalam ini bagi sang istri agak kurang nyaman katanya. Baik. Aduh, gimana nih teteh, agak kurang nyaman nih teh. Jadi posisi ini, posisinya itu adalah seorang istrinya yang berada di bawah dan seorang suaminya yang berada di atas. Kemudian kedua kaki sang istrinya dinaikkan ke atas, menyimpan ke bahu sang suaminya. Kemudian kedua telapak tangan sang suaminya agak sedikit kemudian memegang gitu, misalkan di atas kasurnya agak menelungkup ke bawah seperti itu ya. Insya Allah ya, terpahami ya. Cuman barusan yang terakhir dikatakan di dalam ini referensi kitab, cuman posisi ini kalau misalkan belum terbiasa kepada sang istrinya, kemungkinan besar si sang istrinya merasa kurang nyaman. Nah, jadi yang teteh pahami untuk posisi seperti ini sebetulnya belum cocok jika dilakukan setelah kita foreplay ya. Misalkan sang suaminya melakukan foreplay kepada sang istrinya, kemudian sang istrinya itu belum sampai meningkat rasa syahwatnya yang lebih tinggi, bahkan masih agak sedikit jauh untuk inzal, agak sedikit jauh untuk keluar bagi sang istrinya. Maka saran dari teteh, jangan dulu melakukan gaya seperti ini, karena dengan gaya seperti ini agak kurang nyaman nanti bagi sang istrinya. Kenapa agak kurang nyaman? Karena maaf banget, karena nanti milik sang suaminya agak sedikit menyodok ke dalam sang istrinya, dan itu kemungkinan besar tidak nyaman. Ya, jadi kalau misalkan mau menggunakan posisi seperti ini, teteh sarankan lebih baik dilakukan ketika menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir. Maksudnya ketika sang suami sudah dapat memahami sekali kalau istrinya ini sudah sangat memuncak, bahkan terlihat sudah ingin inzal, sudah ingin keluar, maka monggo silahkan menggunakan posisi gaya seperti ini. Jika dilakukan seperti ini, justru ini yang sangat didambakan sekali, yang sangat diinginkan sekali oleh istri Anda. Karena ketika semakin istrinya memuncak, ingin inzal, ingin keluar, justru yang diharapkan oleh sang istri ada penekanan yang lebih dalam untuk ke titik itu biar terkena. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi untuk gaya kura-kura ini mungkin ini cocok di menit-menit terakhir dilakukan oleh sang suami kepada istrinya, dan insya Allah sang istri akan sangat mendambakan sekali besoknya untuk melakukan gaya seperti ini. Aduh, Masya Allah, ada ya teteh ngaji seperti ini? Memang ada di dalam fikihnya, di dalam referensi kitabnya. Sejauh mana kita memandang ilmu ini, kalau kita berniat untuk kemaslahatan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, bukankah hal itu yang diinginkan oleh Allah dalam rumah tangga penuh dengan keharmonisan, sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon berbijaksana untuk mendengarkan ilmu. Hidup kita penuh